Rebus 200 ml santan kekentalan sedang. Saya memakai 1 saset santan instan kemasan kecil yang saya tambahkan dengan air sampai mencapai 200 ml. Setengah sendok teh garam. Rebus santan sampai mendidih sambil diaduk-aduk agar nanti santannya tidak pecah. Setelah santannya mendidih, matikan api kompor dan biarkan santannya menjadi dingin terlebih dahulu. 120 gram gula pasir, 1 butir telur, seperempat sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk. Aduk semua bahan sampai tercampur rata saja. 450 gram singkong parut. Jika singkongnya banyak mengandung air maka bisa diperas, tapi jangan diperas sampai terlalu kering ya. Tambahkan santan yang sudah direbus tadi. Aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata dan gulanya menjadi larut. 50 gram margarinnya sudah dicairkan, margarin dalam keadaan hangat kuku ya. Aduk-aduk kembali sampai margarinnya tercampur rata saja dengan adonan. Olesi cetakan dengan margarin. Cetakan sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu menggunakan api kecil saja. Sebelum dimasukkan ke dalam cetakan, selalu aduk-aduk adonannya agar tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Panggang adonan sampai bagian bawah adonan kuning keemasan. Balik untuk kuenya agar matang merata. Panggang lagi kuenya. Gunakan api kecil saja agar kuenya tidak gosong. Setelah benar-benar matang, angkat kuenya. Lakukan cara yang sama sampai adonannya habis. Setelah benar-benar dingin, biar awet lembut, kita kemas dalam plastik OPP ukuran 9, boleh juga ukuran 8. Kemudian bisa dikasih stiker ucapan terima kasih. Dalam satu resep tadi menghasilkan 15 biji kue. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya gurih, manis, dan juga sangat lembut untuk kue bingka singkongnya. Siapkan air panas dan wadah tahan panas. Lelehkan 40 gram coklat batangan yang sudah dicincang kasar. 70 ml minyak goreng. Aduk-aduk sampai coklat batangannya meleleh semua. Untuk apinya dimatikan saja ya. Setelah coklatnya meleleh semua, angkat dan dinginkan terlebih dahulu. Ayak 100 gram tepung terigu, saya pakai protein sedang. 2 sendok makan coklat bubuk. Diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Campur rata kedua bahan, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah masukkan 100 gram gula pasir, 2 butir telur, seujung sendok teh garam,
1 sendok TSP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 6 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Tambahkan campuran tepung terigunya tadi, saya masukkan bertahap 2 kali agar mudah saat mencampur dengan adonannya. Agar tidak berhamburan saat di mixer, maka diaduk seperti dalam video ya. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai campuran tepungnya tercampur rata saja dengan adonan. Masukkan sisa tepungnya tadi. Saat mengaduk tepung dengan adonannya, tidak perlu terlalu lama-lama ya, asal tercampur rata saja, segera matikan mixernya. Saya rapikan dulu ya untuk adonannya. Masukkan coklat lelehnya tadi. Ingat ya, saat dimasukkan coklatnya sudah dalam keadaan dingin. Mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah sampai coklatnya tercampur rata saja dengan adonan. Jangan terlalu lama-lama memixernya ya, agar nanti hasil browniesnya itu tidak bantal. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan, karena itu juga bisa menyebabkan browniesnya tidak mengembang sempurna. Loyang saya pakai diameter 8 cm. Untuk mempermudah masukkan adonan ke dalam loyang, adonannya saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Jangan lupa loyangnya diolesi dengan margarin terlebih dahulu. Lakukan cara yang sama sampai adonannya habis. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Jika memakai panci pengukus yang tutup pengukusnya airnya tidak bisa mengalir sendiri ke pinggir, maka jangan lupa tutup panci pengukus, dikasih alas kain bersih agar nanti hasil browniesnya itu tidak ketetesan air. Kukus adonan selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Ini untuk api yang saya gunakan di kompor saya. Setelah 15 menit dikukus, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat mengembang tinggi, juga coklat. Warnanya sangat cantik, browniesnya juga mulus. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa di share ke teman kalian. Sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Setelah uap panasnya berkurang, keluarkan dari loyang dengan cara diketok-ketok seperti ini ya. Meskipun agak lengket sedikit di cetakannya, tidak apa-apa, asalkan permukaannya masih mulus dan tidak rompal untuk browniesnya. Siap diberikan topping. Celupkan seperti dalam video ya ke dalam 50 gram coklat batangan yang dilelehkan. Cara melelehkannya seperti melelehkan di awal tadi ya. Agak sedikit digoyang-goyang agar merata untuk coklatnya. Saya taburi dengan topping ya. Jangan menunggu coklatnya dingin saat menaburnya. Nanti tidak akan menempel. Untuk topping disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Lakukan cara yang sama ke seluruh browniesnya.
Biarkan coklatnya ngeset terlebih dahulu atau menjadi beku. Siap dikemas. Wadah yang saya pakai ini berukuran 22 x 10 cm. Untuk harga jual bisa disesuaikan dengan harga bahan dan harga pasar daerah masing-masing. Di daerah saya ini ada yang menjual 15.003, ada juga yang menjual 10.003. Jadi silakan untuk dipilih harga jualnya ya, sesuai selera sahabatku saja. Cantik dan menarik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar nyoklat dan juga lembut sekali. Ayak 250 gram tepung terigu saya pakai protein sedang, 1/4 sendok teh baking powder, campur rata kedua bahan, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 180 gram gula pasir, 2 butir telur, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili cair, 1 sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 6 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya. Tambahkan 250 ml susu cair. Susu saya memakai 1 saset susu kental manis putih yang saya tambahkan air sampai mencapai 250 ml. Masukkan bergantian dengan tepung terigunya tadi. Masukkan secara bertahap agar mudah saat mencampurnya. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah saja. Untuk susu cair bisa juga diganti dengan santan ya. Setelah tepung dan susunya dimasukkan semua, kemudian mixer sampai adonannya tercampur rata saja. Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya karena nanti hasil bolunya bisa padat. Saya rapikan dulu ya adonannya. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih. Dengan bantuan spatula, aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Karena jika tidak tercampur dengan rata, maka dipastikan bolunya tidak akan mengembang. Adonan saya ambil 4 sendok makan, saya beri pewarna hijau. Ini untuk yang 1 sendok makan saya tambahkan pasta coklat. Adonan yang banyak saya beri pewarna kuning tua. Aduk adonan dengan pewarnanya masing-masing sampai tercampur rata. Jika suka dan ingin ada rasanya, maka pewarna bisa diganti pasta ya. Semisal yang hijau diganti pasta pandan atau yang kuning dikasih pasta jeruk atau pasta nanas. Cetakan saya memakai bentuk bunga matahari dengan diameter 7 cm, kedalaman 3 cm. Olesi seluruh permukaan cetakan dengan minyak goreng. Masukkan adonan coklatnya di bagian tengah cetakan ya, yang ada lubangnya bagian bawah. Untuk mempermudah masukkan adonan ke dalam cetakan, seluruh adonan saya masukkan ke dalam plastik segitiga.
Jika memakai panci pengukus yang tutupnya tidak bisa mengalir ke pinggir dengan sendiri airnya, maka jangan lupa tutup dikasih alas kain bersih agar air tidak menetes pada bolunya. Kukus adonan selama kurang lebih 3 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Setelah 3 menit dikukus, keluarkan dulu cetakan dari panci pengukus. Hati-hati ya, karena ini panas. Tambahkan adonan kuningnya tadi sampai setengah bagian tinggi cetakan. Lakukan cara yang sama ke seluruh cetakannya. Tambahkan adonan hijau sampai ke batas garis yang ada dalam cetakan. Untuk banyak sedikitnya isian cetakan, tentunya jika untuk ide jualan, disesuaikan dengan harga yang diinginkan ya. Jika harganya ingin lebih murah lagi, maka diisi setengah bagian tinggi cetakan saja, karena ini nanti mengembang tinggi. Ini nanti saya beri contoh yang diberi tambahan dengan warna hijau dan juga tidak ya. Kemudian kukus lagi adonannya selama 15 menit. Seperti ini ya apinya di kompor saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat sangat mengembang. Setelah uap panasnya berkurang, keluarkan dari loyangnya. Jika dioles dengan merata, maka tidak akan lengket dan mudah dikeluarkan dari cetakan. Masya Allah, hasilnya benar-benar sudah terlihat cantik. Ini untuk yang tidak pakai warna hijau ya hasilnya. Jadi pilihan dikembalikan saja ke selera masing-masing. Setelah dingin segera kemas ya agar awet lembutnya. Ini saya kemas dengan mika ukuran 7. Untuk yang sebagian adonan masih saya kukus. Masya Allah hasilnya benar-benar cantik dan juga sangat mulus untuk bolunya. Karena tadi mengembang bolunya melebihi cetakan, jadi memakai mika ini betul-betul fresh ya. Jadi untuk mengisi adonannya dikurangi saja agar pas pada mikanya. Lakukan cara yang sama ke seluruh bolunya. Dari adonan tadi menghasilkan kurang lebih 24 biji bolu. Bisa juga ditambahkan stiker ucapan terima kasih, tapi saya lebih suka tidak dikasih ya agar motif coklatnya itu kelihatan. Ini ada beberapa yang saya isi adonannya hanya setengah bagian cetakan, hasilnya pas pada mika. Untuk harga jual tentunya bisa disesuaikan dengan harga bahan dan harga pasar daerah masing-masing karena tiap daerah harga pasti berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rasanya benar-benar super lembut. Campur 1 saset santan instan, saya memakai kemasan 200 ml. Saya mencari yang praktis aja ya biar tidak ribet. 250 ml air setara dengan 1 gelas blimbing penuh. Santan bisa diganti dengan santan perasan sendiri dari 1 butir kelapa yang tentunya dibersihkan untuk kulit luar coklatnya ya agar santannya bersih. Tambahkan 300 gram gula merah yang sudah disisir halus.
Aduk-aduk terus agar nanti santannya tidak pecah. Rebus dengan memakai api kecil sampai santan mendidih dan gulanya menjadi larut. Setelah santan mendidih dan gulanya larut, matikan apinya, kemudian biarkan air santan gula merahnya menjadi hangat ataupun dingin terlebih dahulu. 250 gram tepung ketan, tuangi dengan air santan gula merahnya tadi sedikit demi sedikit agar mudah untuk mencampurnya, kemudian aduk-aduk. Untuk santan gula merah jangan dituang dalam keadaan panas-panas ya, nanti akan menjadi bubur yang sulit diaduk. Aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata dan tidak ada adonan yang menggumpal atau adonan menjadi licin. Masukkan adonan ke dalam loyang dengan cara disaring untuk memastikan adonan sudah tidak ada yang bergerindil dan untuk menghilangkan kotoran yang ada pada gula merahnya tadi. Loyang sebelumnya saya olesi dengan minyak goreng. Loyang saya memakai panjang 23 cm kali 10 tinggi 4 cm. Ini nanti hasil dodolnya itu tebal. Jadi jika ingin hasil dodolnya lebih tipis dan banyak, maka bisa memakai loyang yang lebih panjang dari saya, atau bisa juga memakai loyang 16 kali 16. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu menggunakan api sedang saja sampai airnya mendidih. Tutup panci pengukus, alasi dengan kain bersih agar nanti airnya tidak menetes pada dodol ketan. Kukus dodol selama 1 jam menggunakan api sedang saja. Jangan lupa, jika air pada bawah sarangan panci pengukus tidak cukup untuk mengukus 1 jam agar pancinya tidak gosong, maka setelah 30 menit diisi lagi untuk airnya ya. Setelah 1 jam dikukus, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, lihat hasilnya sudah terlihat sangat cantik warnanya. Saya taburi dengan wijen yang sudah disangrai. Boleh tidak pakai jika tidak suka. Ini selain menambah cantik penampilan dodolnya, juga nanti saat dimakan itu ada rasa gurih dari wijennya juga. Biarkan dodol menjadi dingin dan menjadi set terlebih dahulu agar mudah dipotong. Saya diamkan ini selama kurang lebih 3 jam, sudah benar-benar dingin. Sisir bagian pinggirannya untuk memudahkan saat mengeluarkan dodol dari loyangnya. Langsung saya balik ya, dan bisa langsung dipotong-potong. Dodol ini sudah terlihat benar-benar lentur. Saya potong menjadi 8 bagian. Untuk kecil besarnya potongan, jika untuk ide jualan, tentunya disesuaikan saja dengan harga yang diinginkan. Untuk harga jual tentunya bisa disesuaikan dengan harga bahan dan harga pasar daerah masing-masing karena tiap daerah pasti beda harga.
Saya kemas dalam mika 7A ukurannya ya. Ini nanti benar-benar penuh mikanya karena tebal dodol kukusnya. Lihat ini, jika ditutup benar-benar pres penuh mika ya. Saat mengemas, pastikan dodolnya sudah benar-benar dingin ya, agar dodol awet, tahan lama, dan tidak mudah berjamur atau tengik. Agar lebih cantik tampilannya, bisa kita tambahkan stiker ucapan terima kasih. Jika malas untuk potong-memotongnya, maka bisa juga dicetak pakai cetakan yang biasanya untuk putu ayu ataupun cetakan mika yang berbahan tebal. Masya Allah, hasilnya sudah terlihat cantik dan menarik. Bikinnya benar-benar anti ribet dan juga anti gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hasilnya benar-benar tidak kalah dengan dodol yang diaduk lama. Dodol ini di suhu ruang bisa bertahan kurang lebih 6 hari. Tentunya dalam wadah kedap udara. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, dan semoga berhasil. Terima kasih.